Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mustamin Tamsil dengan NIM 236501518. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi Big Data, yaitu konsep arsitektur penyimpanan terdistribusi, MapReduce, Hadoop, dan Apache Spark. Apa itu Big Data? Big Data adalah kumpulan data dalam jumlah sangat besar, beragam bentuk, dan dihasilkan dengan kecepatan tinggi, sehingga tidak dapat ditangani secara efektif oleh sistem manajemen basis data atau database konvensional. Mengapa pendekatan tradisional tidak cukup? Kapasitas terbatas, database relasional dirancang untuk data terstruktur berskala gigabyte, terabyte, bukan skala petabyte. Kemudian struktur kaku atau skema tetap, sulit menangani data semi terstruktur atau tidak terstruktur seperti teks, gambar, dan log. Kecepatan pemrosesan rendah, pemrosesan satu mesin atau single node tidak mampu mengimbangi laju data real time. Biaya skalabilitas tinggi, menambah kapasitas server tunggal atau scale up jauh lebih mahal dibanding menambah node atau scale out. Basis data tradisional versus big data. Volume gigabyte dari segi aspek volume tradisional itu dia gigabyte sampai ke terabyte. Sedangkan big data dia terabyte sampai ke petabyte. Kemudian dari segi struktur, kalau tradisional itu terstruktur atau tabel, sedangkan big data terstruktur semi dan tak terstruktur. Kemudian kecepatan, kalau tradisional itu batch dan periodic. Kemudian untuk big data dia real time atau streaming. Kemudian dari segi skalabilitas, tradisional itu scale up atau vertikal, sedangkan big data dia scale out atau horizontal. Yang terakhir dari segi infrastruktur, kalau tradisional itu dia server tunggal, sedangkan big data dia menggunakan cluster terdistribusi. Kemudian karakteristik big data atau konsep 5V. Yang pertama ada volume, jumlah data yang sangat besar mulai dari terabyte hingga petabyte dihasilkan setiap saat. Kemudian velocity, kecepatan data dihasilkan, dikumpulkan, dan diproses seringkali secara real time. Variety, keberagaman bentuk data terstruktur tabel, semi terstruktur, contohnya JSON atau XML, dan tidak terstruktur, contohnya kayak teks, gambar, atau video. Kemudian veracity, tingkat keakuratan, kualitas, dan kepercayaan terhadap data sering kali tidak konsisten atau mengandung nulls. Kemudian value, nilai atau manfaat yang dapat digali dari data melalui analisis menjadi wawasan insight bagi pengambilan keputusan. Mengapa big data penting bagi organisasi modern? Di era digital, kepuasan yang baik lahir dari data, bukan intuisi semata. Big data memberi organisasi kemampuan untuk melihat pola, memprediksi tren, dan merespon perubahan secara cepat dan akurat. Yang pertama ada pengambilan keputusan berbasis data. Analisis data bisa menghasilkan wawasan objektif, mengurangi risiko keputusan berdasarkan asumsi. Yang kedua itu memahami perilaku pelanggan. Pola interaksi, preferensi, dan kebiasaan pelanggan dapat dipetakan secara mendalam dan personal. Yang ketiga, efisiensi operasional, identifikasi pembocoran proses bisnis dan optimalisasi sumber daya secara berkelanjutan. Deteksi risiko dan anomali lebih dini, mendeteksi potensi penipuan, kegagalan sistem, atau risiko pasar sebelum berdampak besar. Inovasi produk dan layanan, data menjadi dasar pengembangan produk baru yang lebih sesuai kebutuhan pasar. Keunggulan kompetitif, organisasi yang responsif terhadap data bergerak lebih cepat dibanding pesaing yang mengandalkan cara konvensional. Kemudian di bagian komponen utama arsitektur Big Data. Data source, sumber data menta atau sensor IoT, media sosial, transaksi log, aplikasi, basis data operasional. Data ingestion, mekanisme pengumpulan dan pemasukan data ke sistem baik secara batch maupun streaming. Data storage, penyimpanan data berskala besar dan terdistribusi. Contoh HDFS, data lake, dan NoSQL. Data processing, mesin pengolah data seperti MapReduce dan Apache Spark untuk transformasi dan komputasi. Data analytics dan visualization,
Analisis lanjutan statistik machine learning dan penyajian hasil dalam bentuk dashboard atau laporan. Kemudian alur kerja terpadu. Kelima komponen ini bekerja sebagai satu rangkaian data meta dari berbagai sumber dikumpulkan atau ingestion disimpan dalam sistem terdistribusi atau storage. Diolah menjadi bentuk yang bermakna atau processing, lalu dianalisis dan divisualisasikan sehingga menghasilkan informasi yang mendukung pengambilan keputusan. Kemudian itu ada di analisis data source atau storage, processing, analisis. Keempat elemen ini sangat bergantung pada satu rantai nilai atau value chain data. Kegagalan pada satu tahap akan menurunkan kualitas informasi yang dihasilkan. Contohnya kayak data source menghasilkan data meta dari berbagai kanal transaksi, sensor, media sosial, aplikasi. Data storage menampung data dalam volume besar secara aman dan terdistribusi agar mudah diakses kembali. Data processing mengubah data meta menjadi data bersih dan terstruktur melalui komputasi paralel. Data analytics menggali pola tren dan insight dari data yang telah diproses untuk mendukung keputusan. Nilai yang dihasilkan atau value creation. Tanpa data source yang relevan, storage tidak memiliki bahan untuk diolah. Tanpa storage yang andal, processing tidak dapat berjalan pada skala besar. Tanpa processing, data meta tetap menjadi tumpukan angka. Tanpa makna, analytics menjadi muara akhir yang mengubah seluruh proses tersebut menjadi informasi bernilai atau insight yang dapat langsung digunakan organisasi untuk bertindak. Penyimpanan terpusat versus terdistribusi. Penyimpanan terpusat atau server tunggal, dia itu seluruh data disimpan pada satu lokasi atau server utama. Kemudian manajemen dan kontrolnya data lebih sederhana atau single point of control. Untuk kapasitas dan performa dia dibatasi oleh spesifikasi satu mesin atau scale up. Untuk rentannya terhadap single point of failure, jika server gagal, seluruh akses data akan terganggu. Penyimpanan terdistribusi. Node ke node, data dipecah dan disebar ke banyak node atau mesin dalam satu cluster. Kapasitas ditambah dengan menambah node baru atau scale out lebih hemat biaya. Replikasi data antar node meningkatkan ketahanan terhadap kegagalan atau fault tolerance. Mendukung pemrosesan paralel skala besar, dasar dari sistem seperti HDFS. Kemudian tujuan sistem penyimpanan terdistribusi dalam lingkungan big data, skalabilitas horizontal menambah kapasitas penyimpanan dan pemrosesan secara linear dengan menambah node baru ke cluster tanpa batas signifikan. Yang kedua ada ketersediaan tinggi atau high availability. Data direplikasikan ke beberapa node sehingga sistem tetap dapat diakses meski salah satu node mengalami gangguan. Yang ketiga itu toleransi kegagalan atau fault tolerance. Kegagalan pada satu atau beberapa node tidak menyebabkan kehilangan data karena adanya salinan atau replika di node lain. Yang keempat, ada efisiensi biaya menggunakan kombinasi banyak perangkat keras standar atau komoditi hardware yang jauh lebih murah dibanding satu server super besar. Yang kelima, pemrosesan data paralel. Data yang tersebar memungkinkan komputasi dilakukan secara bersamaan di banyak node, mempercepat pengolahan data berskala besar. Yang keenam dan yang terakhir itu ada akses data yang lebih cepat. Data dapat diakses dari node terdekat, mengurangi latensi dibanding satu titik akses terpusat. Apa itu MapReduce? MapReduce adalah model pemrograman atau programming model sekaligus kerangka kerja atau framework untuk memproses dan menghasilkan kumpulan data berskala besar secara paralel dan terdistribusi di banyak node dalam sebuah klaster komputer. Konsep intinya membagi pekerjaan besar menjadi dua fase utama. Yang pertama map, memecah data input menjadi bagian-bagian kecil atau split dan memprosesnya secara paralel menjadi pasangan key value. Yang kedua itu reduce, mengumpulkan dan menggabungkan seluruh hasil dari tahap MapReduce berdasarkan key yang sama menjadi output akhir. Ilustrasi sederhananya itu menghitung jumlah kemunculan kata dalam dokumen besar atau word count. Misalnya input dokumen teks besar, map kata satu untuk tiap kata, shuffle kelompok per kata, reduce jumlahkan tiap kata, output daftar kata plus frekuensi. Alur kerja MapReduce, input hingga output.
Yang pertama input, data besar dibaca dari sistem penyimpanan atau MIS HDFS dan dibagi menjadi beberapa bagian atau input splits. Dua, splitting. Setiap split dialokasikan ke satu task map agar dapat diproses secara paralel di node berbeda. Yang ketiga, mapping. Fungsi map memproses setiap split dan menghasilkan pasangan atau key value sebagai representasi awal data. Yang keempat, shuffling dan sorting. Hasil map dikelompokkan dan diurutkan berdasarkan key yang sama, lalu didistribusikan ke task reduce. Kelima, reducing. Fungsi reduce menggabungkan atau mengagregasi seluruh value dengan key yang sama menjadi hasil ringkas. Output, hasil akhir yang telah diagregasi ditulis kembali ke sistem penyimpanan sebagai output final. Mengapa tahapan ini penting? Dikarenakan setiap tahap memastikan data besar dapat diolah secara paralel, terorganisir, dan efisien. Splitting memungkinkan distribusi beban kerja, shuffling dan sorting menjamin data dengan key yang sama diproses bersama sehingga hasil reduce akurat. Sedangkan penulisan output yang terstruktur menjaga integritas hasil akhir agar siap digunakan untuk analisis lebih lanjut. Hubungan HDFS dan MapReduce dalam Hadoop. Hadoop adalah kerangka kerja big data yang menyatukan dua komponen inti berikut agar dapat menyimpan sekaligus memproses data berskala besar secara terdistribusi. HDFS atau Hadoop Distributed File System berperan sebagai lapisan penyimpanan atau storage layer. Data dipecah menjadi blok-blok dan disebar serta direplikasi ke banyak node dalam cluster, memastikan data selalu tersedia dan aman. Kemudian MapReduce atau Processing Engine berperan sebagai lapisan pemrosesan atau processing layer. MapReduce mengambil data yang tersimpan di HDFS dan mengolahnya secara paralel langsung di node tempat data berada. Prinsip data locality. MapReduce memanfaatkan informasi lokasi blok data dari HDFS untuk menjalankan proses map langsung pada node tempat data tersimpan, bukan memindahkan data ke mesin pemproses. Pendekatan ini secara drastis mengurangi lalu lintas jaringan atau network traffic dan mempercepat pemprosesan, menjadikan HDFS dan MapReduce sebagai dua sisi mata uang yang saling melengkapi dalam ekosistem Hadoop. Mengapa PCSpark lebih cepat? Dibandingkan pemrosesan berbasis disk tradisional atau MapReduce, pemrosesan in memory Spark menyimpan data sementara di RAM atau memori selama komputasi, bukan menulis ulang ke disk di setiap tahap seperti MapReduce. Directed Acyclic Graph atau DAG. Spark menyusun seluruh rangkaian operasi sebagai grafik atau DAG yang dioptimalkan sebelum dieksekusi, mengurangi langkah yang tidak perlu. Lazy Evaluation. Transformasi data tidak langsung dijalankan tetapi ditunda dan dioptimalkan hingga aksi akhir benar-benar diperlukan. Resilient Distribute Dataset atau RDD. Struktur data terdistribusi yang dapat digunakan kembali atau reusable di memori untuk operasi iteratif tanpa membaca ulang dari disk. Minim I/O, disk antar tahap. MapReduce menulis hasil setiap tahap MapReduce ke disk. Spark menghindari langkah ini sehingga latensi jauh berkurang. Ilustrasi perbedaan alur. MapReduce atau berbasis disk, map tulis ke disk, kemudian reduce tulis ke disk, dan diulangi tiap tahap. Kemudian di Spark in memory map di RAM reduce atau di RAM tulis hasil akhir sekali ke disk. Hasilnya, Spark diklaim mampu berjalan hingga puluhan kali lebih cepat untuk beban kerja iteratif dibanding MapReduce berbasis disk. Terus di bagian analisis dampak, bertahan pada sistem penyimpanan tradisional untuk skala big data. Bottleneck kinerja, waktu pemrosesan dan akses data melambat drastis seiring pertumbuhan volume data, menghambat operasional. Keterbatasan kapasitas, skala vertikal atau scale up memiliki batas fisik perangkat keras dan menjadi tidak realistis untuk data berskala petabyte. Risiko kehilangan data tinggi tanpa replikasi terdistribusi, kegagalan satu server dapat menyebabkan kehilangan data secara permanen. Biaya infrastruktur membengkak. Upgrade server tunggal berkapasitas sangat besar jauh lebih mahal dibanding menambah node commodity hardware.
Downtime dan gangguan layanan. Single point of failure meningkatkan risiko sistem tidak dapat diakses saat terjadi gangguan pada server utama. Kehilangan peluang bisnis, keterlambatan analisis data membuat organisasi tertinggal dalam merespon tren pasar dan kebutuhan pelanggan. Bagaimana MapReduce menyelesaikan masalah pemrosesan data berskala besar? Yang pertama itu paralis, paralise, par- paralelisasi beban kerja, memecah tugas besar menjadi tugas-tugas kecil atau map test yang dapat dijalankan secara bersamaan di banyak node, atau waktu pemrosesan berkurang signifikan dibanding pemrosesan sekuensial. Yang kedua, data locality. Komputasi dijalankan pada node tempat data berada, bukan memindahkan data ke pusat pemrosesan, mengurangi beban jaringan secara drastis. Yang ketiga, toleransi kegagalan otomatis. Jika satu tas atau node gagal, framework secara otomatis menjalankan ulang tes tersebut di node lain tanpa mengganggu keseluruhan proses. Yang keempat, skalabilitas linear. Menambahkan node baru ke klaster secara langsung meningkatkan kapasitas pemrosesan sesuai dengan pertumbuhan volume data. Yang kelima dan yang terakhir, abstraksi kompleksitas. Pengembang cukup mendefinisikan fungsi map dan reduce. Detail distribusi, sinkronisasi, dan penanganan kegagalan ditangani otomatis oleh framework. Untuk studi kasusnya itu membangun sistem big data untuk perusahaan media sosial. Sebuah perusahaan media sosial menerima jutaan unggahan, komentar, dan interaksi pengguna di setiap hari. Sebagai konsultan big data, berikut rancangan sistem terpadu untuk menyimpan, memproses, dan menghasilkan informasi bermanfaat. Kemudian rancangan sistem big data terpadu. Data source, unggahan, komentar, like, share, dan aktivitas pengguna dari aplikasi web dan mobile setiap detik. Yang kedua, arsitektur big data. Data mengalir melalui pipeline ingestion, storage, processing, analytics secara terstruktur. Yang ketiga, penyimpanan terdistribusi atau HDFS. Data disimpan tersebar dan direplikasi di banyak node agar tahan gangguan dan mudah di-scale. Yang keempat, MapReduce dan Hadoop. Mengolah data meta dalam skala besar, menghitung tren, topik, sentimen, dan pola interaksi. Yang terakhir, Apache Spark memproses data real-time atau streaming miss trending topik dengan kecepatan tinggi berbasis in-memory. Untuk hasil akhirnya bagi perusahaan dengan kelima elemen bekerja terpadu, perusahaan dapat memantau tren percakapan secara real-time, mendeteksi konten bermasalah lebih cepat, memahami sentimen pengguna, serta menyajikan rekomendasi konten yang lebih personal. Seluruhnya didukung oleh infrastruktur yang tetap stabil meski volume data terus bertumbuh. Yang terakhir, kita masuk di bagian kesimpulan. Big data bukan sekedar tentang volume data yang besar, melainkan tentang bagaimana organisasi menyimpan, memproses, dan mengubah data menjadi informasi bernilai. Arsitektur terdistribusi atau ADFS, model komputasi paralel atau MapReduce, dan mesin pemrosesan cepat atau Spark adalah fondasi teknologi yang memungkinkan organisasi modern tetap kompetitif di tengah ledakan data. Saya rasa cukup sekian saja pembawaan materi dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.